Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Tanda di sini. Kali ini kita coba bahas latihan PAT part 2 dan 3, lingkaran dan garis singgul lingkaran ya. Mungkin video ini akan sedikit panjang karena banyak soal, sekitar 12 atau 13 soal nanti, karena 2 bab ya ini. Jadi siapkan alat-alatnya dulu, LKS, buku ore-orean, makman, minumnya juga, biar enak belajarnya ya. Langsung saja kita mulai. Nomor 10 diambilkan dari LKS halaman 29 nomor 1. Ini yang jawab benar udah cukup banyak, 10 dari 12 tanggapan benar. Cukup bagus ini. Saya kira kalian juga udah tahu mana bagian lingkaran berikut yang disebut dengan apotema adalah yang CF ini. Jawabannya D. Lalu kalau ini tali busur yang ini tali busur AB. Terus ada busur DE dan lain-lainnya ya, ini banyak sekali banyak sekali definisinya. Kamu bisa lihat di LKS. Di sana udah lengkap semua, ada juring, tembereng dan lain-lain ya. Jadi jawabannya adalah D, garis CF. Nomor 11 diambilkan dari LKS halaman 20 nomor 1C. Keliling lingkaran yang berdiameter 10,5 cm adalah dengan pi 22/7 ya. Keliling lingkaran diameter dengan diameter 10,5. Kita tahu ada rumus keliling lingkaran, rumus luas lingkaran. Nah, itu harus hafal di luar kepala ya. Terus otomatis tahu harusnya digunakan sampai ntar kamu SMA, kuliah, sampai jadi nenek-nenek digunakan. Keliling lingkaran rumusnya adalah Pi kali D, atau dengan rumus lain juga bisa, itu 2 Pi kali R atau yang lain sesuai dengan definisi yang diberikan keliling lingkaran. Itu rumusnya macam-macam, gak apa-apa, kamu bebas pilih rumus yang ini saya pakai Pi kali D, Pi kali diameter ya, biar gampang. Terus kalau luas lingkaran adalah Pi kali R kuadrat, Pi R kuadrat. Oke, langsung kita, kalau ini diminta keliling lingkaran, kita gunakan Pi kali D. Dengan Pi-nya 22/7, di sini sudah diketahui. Kalau 22/7, 3,14 juga boleh. Sama saja. Tapi kalau ini kan diminta udah dari ketahui, biar mempermudah juga. Caranya 22/7. Biar bulat ya. Sekarang dengan diameter 10,5, 22/7 kali 20,5 sama dengan 33 cm. Kamu bisa kalikan ini dulu. Kalikan lalu ntar dibagi. Kalau dikalikannya berapa ya? Banyak. Udah dihitung sendiri coba. Hasilnya jawabannya ini. Kalau salah ntar bilang ya. Oke, jawabannya 30. Oke. Lanjut. Nomor 12 LKS halaman 20 nomor 6. Ini 50% yang benar. Oke, ini cukup bagus soalnya. Hitunglah keliling bangun yang diarsir berikut dengan Pi 22/7, karena dengan diameter atau jari-jari kelipatan 7 ya. Nah, ini
Caranya menghitung keliling, kalau keliling itu mengelilingi. Di sini misalkan ini keliling ini kucing ngapain? Misalkan ini keliling satu, ini yang pertama. Lalu yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Kita harus kita coba menghitung satu persatu. Bagian-bagian ini kan beda-beda kan ya ukurannya. Oke, yang pertama ini keliling apa ini? Keliling seperempat. Nanti keliling totalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Nomor 1, ini adalah seperempat lingkaran. Jadi seperempat kali pi kali d. Keliling lingkaran tadi kan pi kali d. Jadi seperempatnya ini kalau satu lingkaran ya. Seperempat lingkaran seperempat kali 27 kali 28. 28 Pak, ini 14. Akan kalau dilurusin sana diameternya adalah 28, 2 kalinya ini jari-jari. Sedangkan di sini di diameter. Kita bisa coret. Nah, coret ini aja nih. Coret ini dengan ini. Ya. Jadi 7. Nah, 7 kita coret dengan ini. Jadi 1 kali 22 gitu. Dengan 22 cm. Sekarang yang kedua, keliling sama dengan yang ini setengah lingkaran kan ya, dengan diameter 14. Setengah kali pi kali d. Diameter 14. Kita bisa coret ini 7 ini bagi 7 habis ya. Jadi 22 juga cm. Yang ketiga ini hanya garis lurus, ini berapa yang jadinya? Kalau ini 14, ini bagi 2 ya. Segini 14 jadi hanya 7. Lanjut. Keliling sama dengan yang ini ya. Keliling 4. Keliling sama dengan setengah kali pi kali d, setengah lingkaran. Dengan diameter berapa ini? Diameter 7 ya. Ini kalau kita coret 22 bagi 2 11 ya, 11 cm. Sekarang tinggal kita jumlah 22 tambah 22 tambah 7 tambah 11. Hasilnya adalah 62 cm. Ini harus hati-hati satu persatu di analisis, dihitung ya. Tapi tidak berurutan juga apa, ini dulu baru ini atau bebas sih, yang penting semua kehitung totalnya 62 cm. Lanjut nomor 13, LKS halaman 22 nomor 1B. Luas lingkaran yang berjari-jari 35 cm adalah, ini lumayan banyak juga tanggapan yang benar. Ini kita gunakan 22/7 bisa ya, bisa. Lingkaran sama dengan PKD, ini luas lingkaran P kali R kuadrat. Ini biar hafal aja, tuliskan terus. Luas lingkaran P kali R kuadrat 227 kali 35 kali 35 cm. Ini bisa kita bagi, ini 5 ya, 1 22 kali 5 kali 35 berapa? Hitung itu adalah 3.850. Jawabannya adalah C. Bisa kan hitung perkalian gini? Harus bisa. SD harus bisa. Kalau belum bisa ya dilatih lagi, harus cepat juga ngitung seperti itu. Atau kalau besok di rumah ngerjainnya, cobain kalkulator itu, kalkulator atau HP ada kalkulatornya kan, itu bisa dipakai juga, gak apa-apa. Lanjut
Nomor 14, LKS halaman 31 nomor 20. Luas lingkaran yang diketahui kelilingnya 88 cm adalah dengan P 22/7. Luas lingkaran yang diketahui kelilingnya 88 cm. Nah, diketahui kelilingnya. Keliling lingkaran tadi adalah P kali D rumusnya. Luas lingkaran adalah P kali R kuadrat. Nah, kita keliling, ini yang ditanya adalah luas lingkaran. Keliling lingkaran dulu, keliling lingkaran ini hasilnya 88. Kan kalau luas lingkaran harus cari R-nya dulu. Kita cari R-nya dengan menggunakan keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan B kali D. Keliling lingkaran ini adalah sudah ketemu 88 B kali D. D-nya kan belum tahu. Kita bisa operasikan di sini untuk mencari D. Kita pindahkan ke ruas ini jadi 7 di sini. Pembagian sini pindah sini jadi perkalian ya. Terus 22-nya ini bisa kita pindah sini jadi pembagian. Nah, jadi pembagian. Jadi bisa misalkan ini dipindah sini jadi dibalik 7/22 gitu. Boleh. Nah, di sini kita bisa coret 8 bagi 22 adalah ini 4 ya. 4. Jadinya D-nya adalah 28. Dengan diameter 28, R-nya berapa? R-nya 14 cm. Jadi luas lingkaran P kali R kuadrat 22/7 kali 14 kali 14 sama dengan 616 ya. Jadi tanggapan yang benar sudah cukup banyak, ini 9. Bagus, berarti sudah bisa. Lanjut, jika roda sepeda Rina berdiameter 56 cm akan menempuh jarak 132 meter, maka banyak putaran roda sepeda Rina adalah, ini agak soalnya iseng banget. Tanggapan yang benar udah cukup banyak, 10 dari 12. Berarti sudah tahu ini ya. Sedikit dibahas. Kita analisis dulu berapa panjang satu putaran roda Rina itu. Satu putaran roda Rina itu berarti ada keliling roda dari diameter 56. Kita cari satu putaran itu berapa panjangnya. Dan keliling lingkaran P kali D. P kali diameternya 56. Ini 8 ya. 22 kali 8 adalah 176. Ini satu kali putaran ya. Jadi kalau menembus jarak ini berapa putaran? Jadi kita tinggal membaginya dengan jarak tempuh. Ini jadikan cm dulu. Jangan lupa ya, harus sama satuannya. Kita bagi 13.200 bagi 176 sama dengan 75 kali. C. Lanjut, nomor 16, LKS halaman 2 nomor 4 C. Luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah luas yang di ini. Nah, caranya gimana nih? Banyak yang salah, 50% yang salah. Caranya gampang. Kita cari dulu, kan kalau mencari ini itu persegi ini kan dikurangi cuilan-cuilannya, cuilan. Kita persegi dikurangi cuilan yang luar ini kan, luas yang dalam ini. Jadi kita cari dulu cuilan ini dan luas persegi. Kita cari luas cuilan nih, cuilan. Luas arsilan sama dengan luas persegi dikurangi 2 kali luas cuilan ya, ada 2 ya. Kita cari luas persegi dan luas cuilannya. Luas persegi sisi kali sisi dengan sisi 7 cm, jadinya 7 kali 7 sama dengan 49 cm kuadrat.
Nah kalau satu cuilan ini adalah luas seperempat lingkaran, luas persegi dikurangi seperempat lingkaran gitu ya. Luas persegi dikurangi seperempat lingkaran gitu. Nah ini kita cari dulu seperempat lingkarannya dulu. Luas seperempat lingkaran ini dengan jari-jari 7. Nah, jari-jarinya kan 7. Jadi rumusnya seperempat kali pi r kuadrat. Seperempat kali 2, 2/7 kali 7 kali 7. Coret-coret, hasilnya adalah ini sama dengan 154 bagi 4. Bagi 4 adalah 38,5 cm. Nah ini luas yang ini, luas seperempat lingkaran ya. Nah kita kalau mencari ini, cuilannya ini berarti persegi dikurangi dengan seperempat lingkaran kan gitu. Perseginya adalah luas satu cuil, perseginya adalah 49 kurangi 38 seperempat lingkaran tadi sama dengan 10,5 cm. Itu satu cuilan. Ada dua cuilan berarti 2 kali cuil itu 10,5 kali 2, 21 cm. Jadi maka luas arsinan yang dimaksud ini 49 luas persegi ini dikurangi dengan 21 sama dengan 28. Jawabannya adalah C. Oke, istirahat dulu boleh, di pause dulu, minum-minum dulu, makan-makan dulu juga boleh. Kita lanjut. Nomor 17. Perhatikan gambar ini, ada lingkaran dengan sudut AOB 108 derajat. Jika diameter lingkaran 28 cm, luas juring OAB adalah E. Luas juring ada rumusnya itu. Sebenarnya gampang loh. Kan ini luas juring itu sebagiannya dari lingkaran, tahu berarti ini per seluruh lingkaran. Kalikan luas lingkaran ya. Luas juring sama dengan sudut AOB besar sudut AOB per 360 derajat semua lingkaran ya, kalikan dengan luas lingkaran. Sudut AOB-nya berapa? 108 per 360 kali luas lingkaran PR kuadrat. Sama dengan ini R-nya 14 ya, bukan 28. Hati-hati. Ini adalah diameternya. Ini saya tuliskan R ya. Kali R kuadrat bisa dicoret 2 bisa dioperasikan, ini kalikan jadi 44 dikalikan jadi 661 dikalikan, ini kamu operasikan pakai kalkulator juga boleh, ini kali ini bagi ini hasilnya adalah 184,8 cm kuadrat. Luas juringnya segini. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 18. Perhatikan gambar. Nah ini gambar sedikit unik, ini bagus. Titik O merupakan pusat lingkaran. Jika besar sudut DOC adalah 44 derajat, besar ABD ini ABD berapa? Oke, ini sebenarnya mudah. Mulai ABD ini adalah setengahnya dari ini, AOD ya, setengahnya dari ini pasti itu, karena ini dalam jalur yang sama. Kalau gambarnya seperti ini loh ya, dalam titik yang sama, yang ABD ini adalah setengahnya dari AOD. Nah jadi kita cari dulu AOD-nya. AOD-nya di sini kan diketahui yang di sini adalah 44. Padahal ini adalah pelurusnya kan gitu. AOD-nya pelurusnya dari 44. Jadi kita cari AOD adalah pelurus dari DOC. AOD 180 kurangi 44 adalah 136. Di sini 136. Berarti
AOD adalah setengahnya dari ABD, setengahnya dari AOD, setengahnya dari 136. Hasilnya adalah 68. Lanjut, nomor 19. Perhatikan gambar. Ada gambar ini unik juga ini gambarnya. Jika AC sama dengan BC, AC sama dengan BC, panjangnya sama ini. Dan besar ACB adalah 54 derajat. Besar ADC. Nah, kalau ada gambar seperti ini, besar ini dan besar ini itu sama. Ya, besar ini dalam satu titik, ini jadi gini. Nah, ini sama semua. Besarnya itu sama. Nah, maka dari itu kita cari dulu yang besar ini, sudut ini, karena diketahui kan ada kisi-kisinya kan ini 54 dan sini sama panjang, berarti sini dan ini tuh sama, sudut B, A dan B itu sama karena segitiga sama kaki. Di sini 54, jadi kalau di sini tinggal 180 kurangi 54 bagi 2 gitu. Nah, jadi ADC sama dengan CBA sama dengan CAB. Jadi kita boleh CBA ya, ini kita CBA 2 kali CBA sama dengan 180 kurangi 54. Ini kan ada dua sudut. Nah, saya tuliskan 2 kali CBA karena sama 180 kurangi 54, hasilnya adalah 126. Ini 2 sudut, jadi kalau satu sudutnya adalah 63, 54 kalau dijumlah 180. Jadi di sini 63, di sini juga 63. Sudut ADC 63 juga. Lanjut, nomor 23 lagi, berarti 4 lagi. Di bawah ini yang termasuk sifat garis singgung lingkaran adalah garis singgung lingkaran. Ini ada banyak sekali yang salah ini. Enggak ya. Ini banyak sekali yang salahnya, betul 4. Hanya benar 4. Kita analisis satu persatu. Nah, ini coret dulu ini. Ini ada garis singgung lingkaran, ini abaikan. Ini yang menyinggung lingkarannya, ini garis K ya. Yang pertama, tegak lurus terhadap jari-jari titik singgung. Ini jari-jari titik singgung. Kan tegak lurus benar ya, ini benar. Tegak lurus terhadap diameteran di sini. Benar juga kan ya. Diameter ini dia juga diameter ini otomatis juga diameter penyataannya adalah benar juga. Membagi lingkaran menjadi 2 bagian. Apakah ini membagi 2 bagian? Belum tentu ya, belum tentu. Ini hanya menyinggung saja. Memotong lingkaran hanya di satu titik. Dan ini juga benar, hanya di satu titik, yaitu titik A ini adalah. Di sini titiknya, memotong lingkaran di satu titik ini atau menyinggung. Berarti yang salah adalah C ini, tidak termasuk sifat garis singgung lingkaran. Lanjut, ada perhatikan gambar seperti ini. AB merupakan garis singgung lingkaran yang berjari-jari 8 cm. Ini 8 cm. Jika panjang AO 17 cm. Udah ada jawabannya sih ini. 21.
AB merupakan garis singgung lingkaran yang berjari-jari 8 cm. Jika panjang AO 17 cm, maka panjang AB ya, panjang AB ini. Nah, ini kan bisa kita cari dengan teorema Pythagoras. Karena apa? Dalam garis singgung lingkaran itu di sini pasti siku-siku. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya yang ini, hipotenusanya. Ini garis tegak, ini garis tegak. Jadi mulai ini, misalkan kita AB ya, AB adalah ini ditambah atau dikurang? Harusnya dikurang ya. AB sama dengan akar 17 kuadrat kurangi 8 kuadrat. 17 kuadrat 289 kurangi 64. Hasilnya 225. Akar 225 adalah 15. Jadi di sini AB adalah 15. B. Lanjut. Nomor 22 guys, halaman 48 nomor 15 diketahui jarak 2 pusat lingkaran 15 cm. Nah, kita gambarkan dulu jarak 2 pusat lingkaran 15 cm. Oke. Sedangkan panjang garis singgung persekutuan dalamnya 12 cm persekutuan dalam. Nah, kita buat seperti itu, 12 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran itu 3 cm, misalkan ini 3 cm ya. 3 cm, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah kita diminta untuk panjang jari-jari yang lain nih. Misalkan ini jari-jari yang lain ya. Boleh sini, tapi ini mempermudah seperti ini untuk konsep garis singgung lingkaran. Oke, kita cari caranya begini. Yang pertama kita buat garis imajiner, garis khayal seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nih, garis yang titik-titik kita geser. Nah, jari-jari yang ini, jari-jari yang lingkaran 2 kita geser ke sana dengan panjang sama ya. Lalu yang kedua buat garis titik yang menyinggung tadi, singgung dalam, kita tarik ke atas. Seret. Kan sama panjangnya ini. Ini panjangnya 12 cm ya. Ini siku-siku pastinya 12 cm, karena ini juga siku-siku, ini 12 cm. Lah panjangnya ini kan 15 cm. Jadi ini terbentuk segitiga siku-siku kan gitu. Dari segitiga siku-siku ini kita bisa menggunakan Pythagoras untuk mencari nilai yang ini. Nah, ya enggak? Nanti kita bisa ketahui nilai ini juga. Nah ini, jadi di R yang jari-jari yang kedua bisa kita temukan. Oke, selanjutnya ada segitiga ini 15, 12, ini berapa? Itu. Tanya dengan misalkan ini A, ya, A sama dengan 15, harusnya ini apa? Kurangi. A sama dengan akar 15 kuadrat kurangi 12 kuadrat. 15 kuadrat adalah 225 kurangi 144 adalah 81. Akar 81 adalah 9, kita tuliskan 9. Di sini 9 ya. Garis ini 9 seluruhnya. Tapi bukan berarti jawabannya langsung C. Ini adalah seluruhnya. Sedangkan yang jari-jari 2 kan hanya segini. Ya dah, sama dengan ini dah. Jadi R2 ini 9 kurangi 3 ini. Kurangi 3 dulu. Jadi jawabannya adalah 6. Ya kan, 6 sama dengan ini ya kan. Tuh.
Lanjut nomor terakhir ini. Sedikit rumit tapi mudah-mudahan bisa. Hanya 3 tanggapan yang benar. Pada gambar di bawah ini OA 11 cm. Kita tuliskan dulu. NB mana NB ini 4 cm. ON jarak 2 titik lingkaran pusat 25 cm ya. Selisih AB dan CD adalah titik-titik. Kita cari AB-nya dulu. AB ini kita cari AB-nya. Caranya dengan konsep garis singgung lingkaran, sama seperti tadi. Ini ada garis singgung luar, ada garis singgung dalam. Ini yang AB garis singgung luar dulu. Kita cari panjang AB dahulu ya. Kalau mau cari panjang yang ini juga boleh, CD. Caranya kita buat garis imajiner di bagian ini, lalu kita geser kan ke sebelah. Nah, jari-jari yang kecil pindahkan ke yang besar, lalu garis AB kita tarik imajiner lagi ke bawah dikit. Nah, ini sesuai dengan itu ya, ini persegi panjang. Nah, dari sini kita mengetahui ini adalah menjadi segitiga juga. Segitiga siku di sini. Ya. Ini segitiga siku kan. Nah, dari ini kita bisa gunakan teorema Pythagoras. Nah, tapi ini diketahui 25 kan, kita mencari AB atau AB ini. Panjang yang ini sama kan ini tadi. Kita cari panjang ini dulu. Ini tadi di sini sampai di sini 11 ya. Padahal yang dibutuhkan hanya segini toh. Jadi 11 kurangi yang ini berapa? 4. Nah, ini 11 kurangi 4 adalah 7 cm. Jadi kita gunakan teorema Pythagoras dari segitiga ini. AB sama dengan 25 kurangi 25 kuadrat. AB sama dengan akar 25 kuadrat kurangi 7 kuadrat, sama dengan 625 kurangi 49, sama dengan 576. Akar 576 adalah 24. Jadi panjang AB adalah 24 cm. Ini baru panjang AB lah ya. Ini kita cari yang kedua adalah panjang CD. Boleh minum dulu. Selanjutnya kita cari panjang CD AB temu 24. Oh, CD ini ya. Yang pertama kita garis dulu. Nah, ini tentukan dulu. Tadi ada yang diketahui. Yang kedua kita garis ini. Ini berapa? Ini adalah 4 cm ya. Maka ini tinggal pastinya siku-siku juga. Tinggal digaris saja karena di sini titiknya. CD ini juga kita garis. Ini panjangnya 11 kan. 11. Selanjutnya sama seperti yang nomor sebelumnya 22 tadi. Yang pertama kita buat garis imajiner dulu. Lalu kita tarik ke sana. Selanjutnya garis CD. Imajiner lagi, tarik ke atas sehingga menjadi segitiga siku. Nah, segitiga siku ini kita bisa cari panjang CD. Nanti CD kan sama dengan ini. Tapi kita sudah ketahui 25 cm di sini sisi hipotenusanya. Yang di sini ini 11 cm ya. Kan hanya sampai di sini 11 cm. Harusnya sampai segini. Jadi tambah 4 cm ini kan 4. Di sini 4 cm. Jadi totalnya adalah 15 cm.
Jadi panjang ini kok AB, ini CD harusnya. CD sama dengan 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat. 25 kuadrat kurangi 15 kuadrat. Ya. Sama dengan 625 kurangi 225. Akar 400 adalah 20. Nah, di sini 20. Jadi 20 sama jadi 20. Pertanyaannya selisih AB dan CD, maka AB kurangi CD 24 cm kurangi 20 cm sama dengan 4 cm. Jadi jawabannya adalah 4 cm. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kali ini. Nanti akan ada pembahasan juga yang nomor selanjutnya, baru nomor 23 tadi. Semoga besok lancar mengerjakannya. Tolong dipahami pelan-pelan ya. Akan banyak yang keluar nanti ujian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.